warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa, perkenalkan nama saya Novila M. Andini dengan NPM 224120117 dari kelas akuntansi 22A Universitas Teknokrat Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Jadi karakteristik dari konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat, pada praktiknya transaksi akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang sebesar nilai buku sangatlah jarang dilakukan. Nah, untuk perusahaan pengakuisisi atau investor biasanya mengakuisisi dengan melebihi atau kurang dari nilai buku aset. Tanggal 1 Januari 2015, PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1.500.000.000 untuk keseluruhan kepemilikan pada PT Andalas. Nilai investasi 1.500.000.000 merupakan nilai wajar konsiderasian hasil penilaian yang dilakukan oleh PT Nusantara atas berbagai faktor yang terkait dengan PT Andalas. Ayat jurnalnya pada tanggal 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas pada kas sebesar 1.500.000.000 rupiah. Untuk skema penghitungan investasi, nilai investasinya 1.500.000.000, nilai buku pada saham biasanya 800 juta rupiah, kemudian saldo labanya 400 juta rupiah. Nah, total nilai tercatat aset bersih ini didapat dari penjumlahan antara saham biasa dan saldo laba yang sebesar 1.200.000.000 rupiah. Kemudian selisih ini totalnya sebesar 300 juta didapat dari 1.500.000.000 rupiah dikurang 1.200.000.000 rupiah. Nah, 300 juta ini berdasarkan skema penghitungan tersebut terlihat bahwa PT Nusantara mengeluarkan investasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai buku PT Andalas sebesar 300 juta rupiah. Nah, ini perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas. Saldo 1 Januari 2015 rasionya 100:0, investasinya 1.500.000.000, non pengendalinya tidak ada, modal sahamnya 800, saldo labanya 400, maka diferensialnya 300. Jurnal eliminasi saham biasa PT Andalas 800 juta rupiah, saldo laba 400 juta rupiah, diferensial 300 juta rupiah pada investasi pada PT Andalas sebesar 1.500.000.000 rupiah. Berdasarkan PSAK 22 Revisi 2010, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih oleh aset yang diidentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih secara mudah disebabkan adanya perbedaan nilai tercatat atau nilai buku dengan nilai wajar dari aset atau liabilitas. Atas diferensial yang muncul tersebut, dibutuhkanlah jurnal eliminasi pada kertas kerja konsolidasian untuk mengalokasikan diferensial tersebut kepada aset identifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Dalam kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara, jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh nilai persediaan yang dinilai lebih tinggi sebesar 50 juta rupiah dan nilai tanah yang lebih tinggi sebesar 250 juta, maka diferensial masing-masing akan dialokasikan ke persediaan dan tanah sejumlah nilai tersebut. Pengalokasian diferensial pada aset tersebut diidentifikasi menggunakan jurnal eliminasi sebagai berikut. Ayat jurnalnya persediaan sebesar 50 juta, tanahnya sebesar 250 juta pada diferensial sebesar 300 juta. Nah, selanjutnya yaitu goodwill. Berdasarkan PSAK 22 2010 mendefinisikan bahwa goodwill sebagai selisih antara nilai agregat dari imbalan yang dialihkan, jumlah kepentingan non-pengendali, dan nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap, dan jumlah neto dari aset identifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Dalam kasus akuisisi PT Andalas PT Nusantara, jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh goodwill, maka pengalokasian diferensial pada goodwill menggunakan jurnal eliminasi sebagai berikut.
Ayat jurnalnya goodwill sebesar 300 juta pada diferensial sebesar 300 juta. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu pembelian dengan diskon. Pada PSAK 22 revisi 2010 mengindikasikan bahwa investor harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon ini melalui laba atau rugi pada tanggal pengakuisisian. PT Nusantara membeli PT Andalas seharga 1 miliar. Diketahui bahwa nilai wajar dari persediaan dan tanah adalah 50 juta dan 150 juta lebih tinggi dibandingkan dengan nilai bukunya. Nah, jurnalnya ini pada tanggal 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas pada kas sebesar 1 miliar, yaitu untuk mencatat pembelian saham PT Andalas. Kemudian saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta rupiah, saldo laba 400 juta rupiah, pada diferensial sebesar 200 juta rupiah, dan investasi pada PT Andalas sebesar 1 miliar untuk mengeliminasi investasi awal. Kemudian ayat jurnal selanjutnya persediaan sebesar 50 juta rupiah, tanah sebesar 150 juta rupiah, diferensial 200 juta rupiah pada keuntungan pembelian aset sebesar 400 juta rupiah, dan untuk mengeliminasi alokasi diferensial. Nah, itu dia pembahasan mengenai konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Sekian dari video kali ini. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.